Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Raya Masjid Taqwa Muhammadiyah rahimakumullah. Menjelang waktu salat, kita isi dengan sedikit pengajian. Pengajian kita saat ini kita bahas dari surat Al-Kahfi ayat 109. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul law kanal bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian, surat Al-Kahfi ayat 109 ini berbunyi pada kalimat awalnya qul, berarti memerintahkan untuk mengatakan. Katakanlah. Yang mendapat perintah untuk mengatakan itu adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah ya Muhammad. Kalau dalam sebuah firman atau ayat Al-Quran ada perintah untuk mengatakan, bukan hanya untuk Rasulullah, tetapi tembus sampai ke kita. Jadi kita juga disuruh mengatakan. Jadi Rasul disuruh mengatakan, kita juga disuruh mengatakan. Jadi kadang-kadang terasa oleh kita mengatakan itu cayahna. Sebenarnya kalau disuruh mengatakan itu sebenarnya barek, tidak cayah itu dah. Katakanlah. Kalau lata kece anda awak tak kabeh jo kece tu. Seperti qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad. Tak kabeh itu. Kita tidak boleh berkeyakinan bahwa Allah itu lebih dari satu. Syirik namanya. Nah, ini ceritanya lain. Qul, katakanlah, lau kanal bahru midada. Kalau laut itu dijadikan tinta, tintaku untuk menulis. Kalau laut dijadikan tinta, lau kanal bahru midada li kalimati rabbi, untuk menuliskan kalamullah, kalam rabbi. Kalam itu perkataan atau ayat atau firman. Jadi kalau kita jadikan laut itu untuk tinta guna menuliskan segala ayat, bukan hanya Quran, segala ayat. Kalau laut dijadikan tinta hanya untuk menuliskan Al-Quran, itu alun nabiya yilawi lai dan Quran lah selesai. Tapi kece Allah, la nafidal bahru, belum selesai tapi laut sudah habis. Itu tandanya kalamullah itu banyak, lebih daripada yang ada dalam Al-Quran. Kalau yang dalam Al-Quran kok ada ayatnya 6.236 ayat, dan di darat
dan di luar Al-Quran itu jutaan ayat firman. Nah, la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Niscaya laut itu sudah habis, tapi kalimat Allah tidak bisa selesai. Walau ji'na bimislihi madada, walaupun ditambah sebanyak itu lagi, ditambah sebanyak itu lagi, jadi 2 kali lawi yang ada kini jadian tinta dipakai untuk menulis firman Allah atau ayat Allah. Sudah habis air laut yang 2 kali yang ada sekarang itu, dan firman Allah yang ayat Allah tidak selesai dituliskan. Bapak dan Ibu jamaah sekalian, kalau kita bawa berfikir dalam, banyak mah ayat Allah, tidak sebanyak yang ada dalam Al-Quran kau sudah. Dan itu diulang 2 kali oleh Allah. Tadi di dalam surat Al-Kahfi ayat 109. Kini ada locik lagi dalam surat Luqman ayat 6 ayat 26. Di sini Allah berfirman begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamun. Kalau seandainya pohon-pohon yang ada di bumi dijadikan kalam, pena, wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atun. Kalau dijadikan laut 7 kali sebanyak nanado kini, manafidat kalimatullah, niscaya tidak akan selesai juga menulis kalamullah. Nah, kalau tadi istilah dalam surat Al-Kahfi 109 itu ayat Allah, kalau di sini pakai istilah kalamullah, kalimatullah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, sebenarnya ayat Allah itu ada yang Qur'aniyah, ada yang kauniyah. Yang kauniyah itulah ayat Allah di luar Al-Quran, dalam bentuk kejadian demi kejadian. Jadi ada ayat Allah, kalamullah, dalam bentuk kejadian. Apa yang terjadi pada diri kita itu menjadi ayat Allah atau kalamullah. Allah berbicara dengan keadaan, Allah berbicara dengan kejadian demi kejadian. Kok adalah misalnya suatu kali kita berjalan berlari ke pintu untuk mengejar waktu, lah talambe basandang tas berlari ke pintu, tiba di pintu kironya ada sapu rabah, talantung ampu kaki jo sapu rabah tu, luko berdarah. Kesimpulan akhir, ndak jadi pai karena kuku kaki luko berdarah. Itu kalamullah. Kejadian seperti itu kalamullah. Ada pesan yang ingin disampaikan oleh Allah kepada kita melalui tata ruang jo sapu rabah dan kaki luko. Apalagi kok tabuka kuku ampu kaki, inai taruhannya. Ini kalamullah di luar kalamullah yang ada dalam Al-Quran. Apa pesannya? Nanti akan terjadi, akan ada pesan itu sampai ke kita bila waktunya sudah datang. Umpamanya ketika kita bagagih keluar, kironyo kok sampai awak jo bagage keluar tu tidak tata ruang, lancar sampai ke tepi jalan, tiba-tiba lalu oto kancang dilandonya wak mati sekali.
Ini mungkin yang akan terjadi. Tetapi kalau itu belum ada, kita tidak pasti. Iko kalamullahnya apa? Kalau kita bawa agak lebih besar, kejadian di Palestina. Pak kok kini parang orang situ. Itu kejadian. Yang terjadi itu kata Allah kalamullah. Dan Allah memberikan pesan kepada kita untuk melakukan sebuah atau sesuatu supaya ada kepedulian. Azizun alaihim ma anittum. Karena rasul yang dikirim ke kita adalah rasul yang peduli dengan perasaan orang lain. Nah, kalau kejadian itu terjadi di saudara kita yang jauh, dan Allah berpesan azizun alaihi ma anittum, pedulilah kepada orang yang deritanya mungkin dia yang merasakan, tapi sampai jugalah pesan itu ke kita. Akibatnya orang Indonesia banyak memberikan bantuan. Ini pesan Allah di luar Al-Quran, dan itu disebut oleh Allah kalamullah. Bapak dan Ibu, mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.